Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Indah Setiawati, saya biasa dipanggil Indah. Saya merupakan mahasiswi dari STIE KPN, di mana saya dan teman-teman saya mendapatkan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu membuat video mengenai review suatu produk teknologi. Pada pembahasan video kali ini, saya akan mereview mengenai HP Samsung Galaxy J5. Samsung ini memiliki layar ukur 0,2 inci, di mana ukuran seperti ini sangat cocok untuk rata-rata tangan orang Indonesia. Bentuknya yang tidak memiliki sudut tajam membuat telapak tangan terasa nyaman saat memegangnya. Walaupun di sisinya terasa licin, namun hal itu tidak menjadi masalah. Semua tombol yang ada di HP ini terasa nyaman untuk ditekan. Sepertinya Samsung memang sudah teruji kualitasnya. Memiliki layar yang bening dan cerah. Oh iya, sekarang saya akan membahas dari kamera Samsung J5 ini. Yang pertama, saya menyukai fitur yaitu kita bisa membuka kamera dari kondisi HP saat HP lagi mati. Kita tinggal mengeklik tombol home sebanyak 2 kali. Setelah kita mengeklik tombol home 2 kali, kita bisa langsung masuk kameranya. Jadi kalau misal ada momen-momen penting dan cepat, kita nggak perlu lagi repot-repot, nggak perlu lagi buka lock screen, harus masukin password lagi, kita nggak perlu. Kamera belakangnya dengan resolusi 13 megapiksel dengan f1,19. f1,9 ini sangat penting buat model like. Untuk teman-teman yang hobi fotografi, pasti teman-teman tahu bahwa f1,9 itu merupakan diafragma yang cukup besar, jadi cahaya yang masuk akan semakin banyak untuk meminimalisir hasil kameranya menjadi blur. Kamera depan 5 megapiksel juga memiliki flash, jadi bisa menerangi wajah saat cahaya minim. Demikian cara untuk membeli Samsung Galaxy J5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah HP yang saya gunakan selama 2 tahun. Apa aja kelemahannya? Simak. Oke, yang pertama ini Asus Zenfone yang saya gunakan ini memiliki kamera belakang 16 megapiksel dengan resolusi 2160. Nah, ini pemakaian saya sudah 2 tahun. Yang saya sukai 2 tahun lalu ini adalah kapasitas baterainya itu 5000 mAh. Saya sudah mencobanya 2 kali 24 jam tidak habis. Nah, yang lebih detail lagi ada RAM-nya ini saya beli yang 6 GB dan 6 GB, memorinya 64 GB. Terus yang saya suka juga ada sensor muka, yaitu yang sangat responsif sekali, dan juga double lock ya, ada kata sandi. Yang ini 5000 mAh, pasti bayangannya tuh lama ngecasnya. Nah, ini tuh sama sekali enggak, ini sangat cepat. Dan desainnya juga ini sangat saya sukai, bahannya metal. Kebanyakan saat ini gelas ya belakangnya itu jatuh pecah, pasti pecah. Nah, ini metal ya, sangat saya sukai. Asus saya ini sudah saya update ke Android 9 yaitu Pie. Mungkin kelemahannya di sini HP ini juga mempunyai beban lumayan jika dibanding
yang kelemahannya tuh ada di HP ini sih nggak ada kelemahannya, cuman agak berat aja. Dulu Samsung saya 5 itu panas banget kalau pakai game. Ya untuk di saat Asus ini ya saya kita mungkin Asus juga menangani masalah itu. Ini nggak panas sama sekali, ya hangat lah main PUBG 2 jam juga panas. Ya saya sukai game-game bebas semua dan ini dulu saya beli tas dan sampai saat ini HP paling awet yang saya gunakan bisa sampai 2 tahun. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Fadiana Putri, saya dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk teknologi. Saya akan mereview Samsung A50. Samsung A50 merupakan series A yang dikeluarkan Samsung yang banyak digemari oleh pengguna smartphone. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Samsung A50. Ini merupakan tampilan dari Samsung A50. Menurut saya, desain Samsung A50 terkesan premium, dikarenakan HP ini terbuat dari campuran bahan plastik dan kaca yang membuat tampilan HP ini tampak elegan. Samsung A50 memiliki layar yang jernih dan luas. HP ini hadir dengan resolusi layar Full HD 1080 x 2340 pixel dan layar berukuran 6,4 inci. Layar HP ini menggunakan panel berteknologi Super AMOLED sehingga tampilannya yang jernih. Kita juga tidak perlu khawatir jika layarnya mudah tergores, dikarenakan HP ini dilengkapi dengan pelindung Corning Gorilla Glass 3. Dan keunggulan yang ketiga yaitu performanya yang lancar. HP ini dilengkapi dengan chipset Exynos dengan RAM 4GB dan memori internal sampai 128GB. Dengan spesifikasi yang seperti itu, HP ini bisa digunakan untuk aktivitas yang berat seperti gaming dan melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Sekarang kita beralih ke keunggulan yang lainnya. Samsung A50 memiliki 3 lensa kamera untuk kamera belakang dengan ukuran masing-masing 25 megapiksel yang digunakan sebagai kamera utama, 8 megapiksel sebagai lens kamera, dan 5 megapiksel sebagai deep kamera. Sedangkan untuk kamera depannya berukuran 25 megapiksel. Kualitas foto yang dihasilkan bisa dibilang sangat memuaskan dengan color grading yang bagus. Samsung A50 juga cocok digunakan sebagai HP selfie. Selain memiliki beberapa kelebihan, HP ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu tidak tahan air. HP ini belum dilengkapi dengan sertifikat ISO yang membuat HP ini memiliki ketahanan terhadap air. Dan kekurangan yang kedua yaitu tidak dilengkapi dengan NFC atau Near Field Communication. NFC saat ini digunakan untuk beberapa penggunanya untuk melakukan transaksi melalui ponsel. Sangat disayangkan bahwa Samsung A50 belum dilengkapi dengan fitur ini, mengingat persaingan HP zaman sekarang yang sangat berkembang pesat. Jadi, kesimpulannya, dengan budget yang minim, Samsung A50 memiliki fitur-fitur yang sangat memuaskan. Walaupun memiliki beberapa kelemahan, HP ini memiliki fitur-fitur yang sangat memuaskan. Jika dibandingkan dengan HP lain dengan range harga yang sama seperti Samsung A50, fitur-fitur Samsung A50 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Putri dari kelompok 7. Pada kesempatan
kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk teknologi. Oke, saya akan mereview iPhone 7 Plus yang saya gunakan sehari-hari. iPhone 7 Plus merupakan iPhone yang lumayan legend, karena pada saat ini iPhone sudah banyak mengeluarkan seri-seri yang terbaru dan yang lebih canggih. Untuk desain iPhone 7 Plus ini gak bakal kemakan zaman, klasik banget untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian depannya itu enggak banget karena mempunyai bezel yang tebal. Speknya pun sebenarnya bisa dibilang ketinggalan karena chipsetnya hanya 18 dan RAM-nya hanya 3 GB dan kamera belakangnya 12+12 megapiksel, untuk kamera depannya 7 megapiksel dan baterainya 2900 mAh. HP ini juga masih oke buat main game-game berat. Dulu yang iPhone 7 launching pun gamenya belum muncul dan performa HP ini kayak udah siap buat main game-game berat seperti PUBG. Untuk HP yang diluncurin 2016 ini sih masih keren di tahun 2020. Buat speknya gak usah diambil pusing, yang penting perhatiin memori internalnya aja butuhnya berapa giga, kalau kurang juga bisa langganan iCloud. Untuk baterai mungkin sedikit boros untuk bermain game-game berat, tetapi kalau untuk sosmed seperti IG atau lainnya atau foto pun baru masih bisa bertahan untuk seharian. Dan untuk kameranya sih aman-aman aja, memang cuma ada 2 buah, kalah sama HP yang sekarang yang kameranya udah ada 3 atau 4, tapi hasilnya masih keren-keren, mulai dari lensa utama atau tele. Dan ini contoh dari foto-foto menggunakan kamera belakang. Tapi kalau sekedar buat di sosmed kayak IG sih masih bagus banget untuk kameranya. Dan ini beberapa foto dan video yang diambil menggunakan kamera belakang iPhone 7 Plus.